مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Insyaallah akan kita bahas pada bab-bab yang setelahnya ketika Syekh menjelaskan rinciannya tersebut. Kemudian di antara rukun berikutnya juga yang kedua, maka rukun yang pertama adalah membasuh wajah, dan termasuk membasuh wajah adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Rukun yang kedua, ghaslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama siku, kedua sikunya pun ikut dibasuh. Maka ini merupakan rukun wudu berikutnya, yaitu membasuh kedua tangan dan kedua siku. Wa mashu jami'ir ra'si wa minhu al-udhnani. Kemudian yang ketiga, yang termasuk dari rukun wudu adalah mengusap seluruh kepala, dan termasuk di dalamnya adalah mengusap telinga. Baik, ini rukun wudu berikutnya. Kita sebutkan secara global karena nanti akan ada perinciannya, bagaimana bentuk cara membasuh wajah, bagaimana cara membasuh kedua tangan, bagaimana cara mengusap kepala itu. Nanti akan ada penjelasan insyaallah. Ini disebutkan secara global terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengusap seluruh kepala, dan termasuk di dalamnya adalah mengusap telinga. Ini rukun dari wudu juga. Sehingga kalau ada orang berwudu kemudian tidak diusap kepalanya langsung ke kaki, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang keempat, ghaslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki beserta kedua tumitnya atau kedua mata kakinya. Ini pun termasuk rukun wudu. Kemudian yang kelima, wat tartib, secara berurutan. Apa yang tadi disebutkan harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepalanya, kemudian telinganya, kemudian kakinya. Harus dilakukan secara tertib, secara berurut. Kalau dilakukan secara acak, maka tidak sah wudunya. Itu rukun yang kelima. Kemudian rukun yang keenam, wal muwalah. Wal muwalah artinya berkesinambungan, tidak ada jeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Wal muwalah, berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Ini adalah 6 rukun secara global. Kita katakan secara global karena nanti akan ada perinciannya, insyaallah akan kita jelaskan ke depannya. Ini adalah 6 rukun yang harus diperhatikan ketika kita berwudu. Kemudian dilanjutkan. Baik, tadi akan ada pembahasannya juga. Batas muwalah itu semana, atau dikatakan seorang itu terus berkesinambungan itu seperti apa? Nanti akan ada penjelasan masing-masing dari rukun ini. Wa yustahabbu takraru ghaslil wajh, dan disukai untuk mengulang-ulang membasuh wajah. Wal yadain, dan juga membasuh kedua tangan. Wal rijlain, dan juga membasuh kedua kaki. Salasah marrat, sebanyak 3 kali. Dianjurkan untuk membasuh wajah, kedua tangan, dan kedua kaki ini sebanyak 3 kali. Wa hakadzal madmadah wal istinsyaq, begitu pula halnya dengan berkumur-kumur, dianjurkan 3 kali berkumur-kumurnya. Wal istinsyaq, begitu pula menghirup air ke hidung, dianjurkan pula 3 kali menghirupnya. Wal fardhu min dzalika marratan wahidah, namun yang wajib hanya 1 kali saja. Yang wajibnya membasuh wajah, kedua tangan, kedua kaki 3 kali. Berkumur, yang wajibnya 1 kali. Berkumur-kumur menghirup air pun 1 kali. Namun disunahkan 3 kali. Kalau 2 kali bagaimana? Boleh. Kalau 3 kali bagaimana? Boleh, dianjurkan. Kalau 1 kali bagaimana? Itulah yang wajib. Kalau lebih dari itu maka tergolong atau termasuk menzalimi diri sendiri. Tidak boleh lebih dari 3, karena nanti dianggap menzalimi diri sendiri. 1 kali itulah yang wajib. 2 kali disunahkan, dianjurkan. 3 kali dianjurkan. Amma mas'ur ra'si, adapun mengusap kepala, fala yustahabbu takraruhu kama dalat ala dzalikal ahaditsu sahihatu, maka tidak dianjurkan untuk mengulang-ulang mengusapnya. Maka di sini Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah taala seakan-akan ingin menegaskan kepada kita bahwa yang namanya mengusap kepala itu cukup sekali. Begitu pula yang namanya mengusap telinga, karena mengusap kepala termasuk juga di dalamnya mengusap telinga.
Adapun selain kepala dan telinga, maka dianjurkan 3 kali, yang wajib sekali. Khusus kepala dan telinga hanya 1 kali saja, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Baik, ini secara umum, secara global terkait dengan rukun wudu. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu kaifiatnya. Bagaimana tata cara berwudunya? Kalau tadi kan disebutkan poin per poinnya, syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian bagaimana tata caranya. Padahal Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan al-wudu syartun li sihhatis sholati la budda minhu. Bahwa yang namanya wudu ini merupakan syarat sah salat yang seorang itu mesti melakukannya sebelum salat. Qala Allah azza wa jalla, konsekuensi dari sana ada istilah syarat, ada istilah rukun. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum dilakukannya ibadah. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dalam rangkaian ibadah. Nah, wudu ini merupakan syarat sah sholat. Maka seorang kalau ingin sholat, maka sebelumnya harus berwudu terlebih dahulu. Dan konsekuensi dari ketidakadaan syarat adalah ibadah yang akan dikerjakannya tidak sah. Ini konsekuensinya kalau dikatakan bahwa ini adalah syarat. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak sah. Begitu pula hanya dengan konsekuensi dari rukun sebuah ibadah. Apabila salah satu rukun dari ibadah itu tidak terpenuhi, maka konsekuensinya ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Yang namanya wudu ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat wudu misalkan di antaranya adalah Islam atau berakal. Kalau seorang itu bukanlah seorang muslim, maka wudu yang dikerjakannya sebagus apapun tidak sah wudunya. Dan yang namanya wudu punya rukun-rukunnya. Di antaranya di sini misalkan membasuh kedua tangan. Kalau seorang syaratnya terpenuhi, namun ada satu rukun yang tidak terpenuhi dalam ibadah wudunya, yaitu membasuh kedua tangan, maka wudunya tidak sah. Itu konsekuensi dari syarat dan rukun. Ini muqaddimah, nanti akan kita bahas kaitannya. Kita akan menyebutkan dulu itu konsekuensinya. Dari kalau ini syarat, konsekuensinya kalau tidak terpenuhi tidak sah. Ini rukun, konsekuensinya kalau tidak terpenuhi tidak sah. Ini sunnah, kalau tidak terpenuhi ya sah. Ini wajib, nanti ada konsekuensi berikutnya. Ini makruh, ada konsekuensinya, begitu seterusnya. Nah, wudu ini merupakan syarat sah sholat. Yang mana kalau seorang itu, misalkan ketika hendak sholat, dia tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah. Kalau seorang lupa berwudu, sholatnya tidak sah. Ketika dia ingat, dia harus kemudian berwudu, kemudian sholat lagi. Kalau seorang dengan sadar dia tidak berwudu kemudian sholatnya tidak sah dan dia berdosa karena dia menyengaja melakukan hal tersebut. Ini wudu, sehingga di sana ketat sekali terkait dengan wudu ini. Ingin lupa tidak lupa, kalau memang belum dikerjakan, maka dia harus mengulangi lagi, dia harus mengerjakan lagi. Yang namanya wudu dan sholatnya. Baik, itu konsekuensinya dari wudu. Misalkan seorang sholat subuh, di waktu asar dia teringat bahwa tadi saat subuh dia sebenarnya belum wudu sholat subuh misalkan. Waktu asar sekarang, oh iya tadi waktu subuh itu saya lupa belum berwudu. Saya ke belakang buang air kemudian langsung ke masjid, misalkan. Maka apa yang harus dilakukan? Oh itulah tidak mengapa lah dimaafkan. Tidak, dia harus kemudian berwudu lagi, mensucikan dirinya, kemudian dia mengerjakan sholat subuh sekalipun di waktu asar, sekalipun di waktu asar. Itu konsekuensinya. Karena ini merupakan syarat. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu wa ya orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, termasuk di dalamnya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan kalian hingga ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Yang namanya kepala diusap bukan dibasuh apalagi diguyur. Dan termasuk mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Telinga pun sama diusap bukan dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga ke mata kaki. Hakadha amara Allah subhanahu al-mu'minina fi suratil Maidah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apabila hendak mengerjakan sholat untuk kemudian berwudu terlebih dahulu. Sehingga para ulama beristidlal mengambil kesimpulan dari dalil ayat yang mulia ini bahwa yang namanya wudu merupakan syarat sah sholat.
Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat dengan tanpa bersuci terlebih dahulu, dengan tanpa berwudu, dengan tanpa mandi janabah kalau misalkan dia berhadas besar. Tidak diterima salat seorang itu tanpa bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La tuqbalu salatu ahadikum. Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila berhadas, hatta yatawadda, sampai berwudu terlebih dahulu. Fala budda minal wudu, maka dari sini difahami dari dalil-dalil yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang yang ketika hendak sholat wajib dan harus dan perlu berwudu. Dan dari dalil-dalil yang mulia ini disimpulkan bahwa yang namanya wudu merupakan syarat sah sholat. Kalau ada seorang yang sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada seorang yang lupa berwudu, maka kemudian dia ingat bahwa dia belum berwudu, lupa, maka sholatnya tidak sah. Dan ketika dia ingat, dia harus mengerjakan kembali. Tidak ada kemudian berijtihad, sudahlah dimaafkan oleh Allah, misalkan tidak. Ini hal-hal semacam ini kadang di sebagian masyarakat itu kadang begitu. Oh iya, waktu subuh tadi lupa belum wudu, bagaimana ya? Ya sudah, tidak mengapa, dimaafkan oleh Allah, diberi wudu. Subhanallah, konsekuensinya beda masalahnya. Kalau misalkan berwudu ini berbeda dengan syarat-syarat yang lain, nanti ada pembahasannya di sana. Sehingga fikih ini sangat detail sekali. Ada seorang yang lupa misalkan dalam sholatnya belum mengerjakan rukun. Sebagian orang ketika ditanya hal semacam itu mengatakan, tidak mengapa, sudah selesai sholatnya, insya Allah Allah maafkan. Subhanallah, padahal rukun yang belum dikerjakan dan lain sebagainya. Ini banyak di tengah masyarakat kekeliruan tentang hal semacam ini. Karena banyak juga di tengah masyarakat yang tidak memahami detail hal semacam ini, dianggapnya remeh dan mudah saja. Baik. Kemudian dilanjutkan, berkata Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah taala, kita belum membahas, akan ada pembahasannya yang kita sampaikan di sini. Wal wudu'u awwalan bil istinja'i idza kana al insanu qad ata al ghaita. Yang namanya wudu itu pertama kali ketika dia ingin berwudu, maka yang harus dilakukan adalah dia bebersih terlebih dahulu. Apabila seorang itu memang selesai mengerjakan hajatnya dari WC misalkan, dari kamar mandi, awil baul, atau dia setelah buang air kecil misalkan. Sebelum seorang itu berwudu, maka dia harus bersuci terlebih dahulu, bersihkan terlebih dahulu. Kalau dia buang air besar, maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Kalau dia buang air kecil, maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Bukan selesai dari buang air besar atau buang air kecil, belum bersuci, belum cebok misalkan, kemudian dia berwudu. Maka tidak diperkenankan, karena kita sudah bahas pada syarat sah wudu. Yastanji bilma, dia bersuci terlebih dahulu, bersihkan terlebih dahulu, cebok terlebih dahulu dengan air, min baulihi wa ghaitihi, dari air kencingnya, air seninya, dan juga dari buang hajatnya. Aw yastajmir bil labin, atau dia kemudian membersihkan itu semua setelah dia buang air kecil, buang air besar dengan menggunakan batu. Aw bil hijarah, atau dengan batu, baik dengan batu bata atau dengan batu. Au bil manadil al khashinah at-tahirah, atau dengan sebuah kain atau sebuah tisu yang kasar, yang bersih. Tapi kayaknya di Indonesia, masya Allah, kita dikaruniai tempat-tempat yang banyak air sehingga kita tidak membutuhkan ini. Cukup istinja kita dengan menggunakan air, maka itu sudah mencukupi. Berbeda kalau kita tinggal di barat atau di daerah-daerah yang kering misalkan, yang airnya itu sedikit, sehingga kita harus memahami bagaimana cara bersuci dengan menggunakan batu, bersuci dengan menggunakan kemudian kertas yang kasar dan lain sebagainya. Baik. Amma kharaja minhu thalatha marrat. Kalau misalkan kita ingin bersuci, misalkan setelah buang air kecil, buang air besar dengan menggunakan batu, atau dengan menggunakan kertas yang kasar, atau dengan menggunakan tisu yang kasar, maka bagaimana caranya? Maka membersihkannya dengan cara mengusapnya pada bagian yang keluar najis tersebut 3 kali. 3 kali secara global begitu misalkan. Nanti dilap dengan menggunakan batu sebanyak 3 kali, tapi batu yang sucinya. Kalau misalkan batu itu berbentuk segitiga, maka ujung yang pertama itu untuk 1 kali usapan, ujung yang kedua untuk 1 kali usapan, dan ujung yang ketiga untuk 1 kali usapan.
Jadi bukan ini sih digosok-gosok terus misalkan dengan menggunakan ujung yang sama, maka tidak semacam ini. Baik. Au aktsar hatta yunaqi al-mahal, atau lebih dari 3 kali sampai membersihkan tempat keluarnya najis tersebut. Kalau istinjanya atau bersucinya bukan dengan air. Sekali lagi patut untuk disyukuri kita tinggal di Indonesia banyak air, sehingga kita tidak memerlukan hal semacam ini. Meskipun kita harus mengetahui ilmunya, barangkali di kondisi-kondisi tertentu kita kemudian melakukan hal ini. Ad-dubur wal qubul minar rajuli wal mar'ah, baik bagian belakang atau bagian depan. Bagian belakang kalau misalkan buang air besar, bagian depan itu kalau buang air kecil, baik lelaki ataukah wanita. Hatta yunaqiyal farjain min atharil ghaiti wal baul, sampai membersihkan kemaluannya itu baik depan maupun belakangnya, hingga membersihkan bekas buang air besar dan buang air kecilnya. Wal ma afdal, dan menggunakan air itu lebih utama. Wa idza jama'a bainahuma istajmar wastanja bil ma'i kana akmalu akmal. Namun apabila bisa digabungkan keduanya, antara istijmar dengan istinja, bersuci dengan menggunakan batu plus bersuci dengan menggunakan air, maka ini sempurna dan sempurna sekali. Baik, ini awalnya. Ala kulli hal, bahwa kesimpulannya adalah sebelum seorang itu berwudu, maka pertama dia harus menuntaskan terlebih dahulu segala sesuatu yang mewajibkannya berwudu. Kalau dia ingin buang air kecil, maka buang air kecil terlebih dahulu, kemudian dia bersihkan terlebih dahulu, kemudian baru berwudu. Jangan kemudian untuk mempersingkat waktu sambil buang air kecil sambil berwudu misalkan. Atau misalkan dia telah menuntaskan buang air kecilnya, belum juga dia bersihkan, kemudian dia berwudu, setelah itu baru membersihkannya, maka bersihkan terlebih dahulu, tuntaskan terlebih dahulu, kemudian baru dia berwudu. Tsumma yatawadda al-wudu'a asy-syar'iyya wa yabda'u al-wudu'a bi. Kemudian seorang itu dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Seorang memulai wudunya dengan pertama at-tasmiyah. Yang pertama seorang memulai wudunya dengan tasmiyah, baik mengucapkan bismillah atau kamu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja yang afdal, yang utama adalah mengucapkan bismillah saja. Karena demikianlah teks redaksi tasmiyah yang datang dari Rasulullah SAW. Kebanyakannya menggunakan bismillah dan tidak ada yang dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja sebagian para ulama mereka menganggap bahwa bismillahirrahmanirrahim itu jauh lebih utama dan jauh lebih sempurna. Hanya saja di sini yang lebih utama adalah bismillah saja tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim bagaimana? Boleh, tapi yang lebih utama adalah bismillah saja. Maka bagaimana cara berwudu? Maka cara berwudu pertama adalah memulainya dengan tasmiyah, yaqul bismillah. Mengucapkan bismillah inda bad'il wudu'i, ketika memulai untuk berwudu. Hadza huwal masyru', dan ini yang disyariatkan. Wa aujabahu jam'un min ahli ilmi an yaqula bismillah inda bad'il wudu'i. Bahkan sekelompok segolongan para ulama mewajibkan untuk mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu. Ini akan kita bahas pertama kali. Ini akan kita bahas pertama kali terkait dengan bismillah atau tasmiyah ketika memulai wudu. Baik. Asy-Syaikh bin Baz di sini mengatakan, pertama yang harus dilakukan ketika seorang itu berwudu adalah mengucapkan atau bertasmiyah, mengucapkan bismillah atau boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja yang afdal yang utama adalah bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Dan ini disyariatkan, dianjurkan sebelum kita berwudu. Tatkala ingin memulai wudu, sudah di depan keran ini. Sebagian para ulama, sekelompok para ulama mewajibkan untuk bertasmiyah. Sebagian para ulama mereka berpandangan bahwa mengucapkan bismillah ini hukumnya wajib. Apa konsekuensinya? Kalau sengaja tidak dikerjakan dia berdosa. Namun kalau misalkan tidak disengaja, maka bagaimana? Kalau tidak disengaja, maka sebagian para ulama mengatakan tetap berdosa, sebagian lagi mengatakan tidak mengapa. Baik, konsekuensi berikutnya adalah kalau seorang itu tidak mengucapkan bismillah, maka bagaimana nasib wudunya? Maka wudunya tetap sah, hanya saja dia berdosa kalau misalkan sengaja. Baik, itu konsekuensinya kalau bismillah ini wajib. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum basmalah ini, hukum tasmiyah ketika sebelum berwudu. Baik, ada 3 pendapat di sana yang akan kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini terkait dengan basmalah. Mayoritas ulama, jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpandangan bahwa namanya mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu itu sunnah. Mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal,
mengatakan bahwa mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu itu sunnah. Mereka berpandangan semacam itu. Dalil mereka adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi. Dalilnya, baik, sekarang kita akan berupaya. Pertama, kita akan mengetahui siapa yang berpendapat, bagaimana pendapatnya, kemudian dalilnya. Namun bukan hanya sekedar dalilnya, bagaimana cara pendalilannya, itu penting. Baik, mayoritas ulama mereka berpandangan sunnah hukumnya mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu. Mana dalilnya? Dalil hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Dari sahabat yang mulia Rifa'ah ibn Rafi', Rasulullah SAW bersabda, "Fatawaddo kama amarakallahu jalla wa'azza." Fatawaddo kama amarakallahu jalla wa'azza. Maka berwudulah engkau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau. Berwudulah engkau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Dari hadis yang mulia ini, bagaimana cara pendalilannya? Rasulullah SAW bersabda, berwudulah engkau sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka kita akan melihat apa perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wudu. Ayat yang nanti barusan kita baca. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan kalian hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian. Di dalam ayat yang mulia ini disebutkan bismillah tidak? Coba ya tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Fatawaddo kama amarakallah." Berwudulah sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan Allah hanya memerintahkan ini. Tidak ada perintah untuk mengucapkan atau memulai dengan bismillah. Sehingga dari hadis yang mulia ini dan juga ayat di surat Al-Maidah ayat 6 ini difahami bahwa yang namanya basmalah, mengucapkan bismillah, hukumnya sunnah. Karena kita diperintah berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan kita. Dan Allah memerintahkan di dalam ayat yang mulia tidak menyebutkan untuk memulai dengan bismillah. Ini namanya istidlalnya. Maka dari sini difahami bahwa bismillah itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan bismillah itu rukun misalkan, maka akan disebutkan dalam ayat. Kalau memang itu syarat misalkan, maka itu akan disebutkan dalam ayat. Karena konsekuensi dari syarat dan rukun adalah wudunya tidak sah nantinya. Kalau itu wajib misalkan, yang namanya wajib kalau tidak dikerjakan berdosa, maka pasti akan disebutkan dalam ayat. Masalahnya di ayat tidak disebutkan. Kalau begitu sunnah. Baik, itu pendalilan mayoritas para ulama. Baik, sampai sini dipahami cara pendalilannya. Itu tadi dalilnya. Fatawaddo kama amarakallah. Berwudulah kalian sebagaimana yang Allah perintahkan. Kemudian Allah memerintahkan tadi untuk membasuh wajah dan seterusnya, dan tidak ada di dalam ayat yang mulia itu kemudian Allah memerintahkan kita untuk memulai dengan bismillah. Maka dari sini difahami bahwa mengucapkan bismillah ketika ada berwudu sunnah. Baik, itu pendapat yang pertama mayoritas para ulama. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang namanya bismillah itu hukumnya wajib. Bismillah itu sebelum berwudu hukumnya wajib. Baik. Siapa yang berpandangan semacam ini? Yang berpandangan semacam ini adalah mazhab Hanabilah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hambali berpandangan semacam ini. Juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam Ishaq bin Rahuwai. Baik. Mereka berpandangan bahwa yang namanya mengucapkan bismillah ketika hendak berwudu itu wajib. Konsekuensinya adalah kalau seorang tidak membaca bismillah dengan sengaja, dia berdosa. Kalau dia tidak membacanya kalau karena lupa misalkan, maka insya Allah dimaafkan, tidak mengapa. Mana dalilnya? Maka disebutkan dalilnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La sholata liman la wudu'alah." Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu terlebih dahulu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Baik, pada penggalan kalimat wala wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi, ini menunjukkan bahwa yang namanya yang mengucapkan bismillah itu wajib. Karena Rasulullah SAW menegaskan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah di dalamnya. Maka dari sini difahami tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Sehingga bismillah di sini wajib. Karena Rasulullah SAW meniadakan wudu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Baik, sehingga dari sini difahami bahwa ini hukumnya wajib.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ayat yang tadi? Ayat yang tadi menerangkan tentang rukun wudu. Hadis ini menerangkan akan kewajiban wudu, yaitu memulai dengan bismillah. Ya memang bismillah bukan rukun. Kalau misalkan itu rukun akan disebutkan dalam ayat. Karena dia bukan rukun, maka dia adalah kewajiban. Maka di dalam hadis ini Rasulullah meniadakan kalimat la wudu'a, tidak ada wudu. Sehingga kalimat la wudu'a ini dalil bahwa yang namanya bismillah merupakan kewajiban. Kalau ada pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wudu dan tidak disebutkan bismillah di dalamnya? Dijawab, benar. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudunya. Maka bagaimana wudu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rukun-rukunnya terpenuhi? Begitu. Sehingga dari sini hadis ini memperjelas bahwa yang namanya bismillah itu merupakan salah satu yang wajib wudu, salah satu wajib wudunya. Baik, dari hadis yang mulia ini, karena Rasulullah SAW meniadakan. Kalaulah bismillah itu sunnah, maka Rasul tidak akan mengatakan la wudu'a. Masalahnya Rasul meniadakan wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah, bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Allah nafikan itu. Rasulullah SAW tiadakan itu. Sehingga dari sini berarti bismillah itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kan sunnah. Baik, ini menurut pandangan yang kedua. Kira-kira mana dari kedua pendapat yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Yang sunnah atau yang wajib? Yang pertama sunnah, mayoritas ulama. Yang kedua ini mazhab Hanabilah. Kalau dilihat dari mazhab, maka 3 mazhab berpandangan sunnah, 1 mazhab berpandangan wajib. Kira-kira mana? Milih yang pertama apa yang kedua? Ibu-ibu milih yang pertama apa yang kedua? Yang sunnah apa yang wajib? Yang wajib apa yang sunnah kalau dari sini? Tidak tahu. Jadi di sini pertama poin pentingnya adalah kita membahas fikih ini. Poin pentingnya pertama kita mengetahui sebuah hukum. Pertama, tadi kita sebutkan ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib. Kita mengetahui misalkan di sana ada perbedaan pendapat para ulama. Kita mengetahui siapa saja yang berbeda. Kemudian apa saja kesimpulan mereka. Mayoritas ulama berpandangan sunnah. Kemudian dalilnya. Kemudian istidlalnya bagaimana. Bukan hanya sekedar sunnah dalilnya ini titik. Bagaimana cara istidlalnya, penyimpulannya itu bagaimana. Bisa dikatakan sunnah itu bagaimana. Itu yang penting. Sebagaimana dalam mazhab Hanabilah ini mengatakan bahwa wudu, bahwa basmalah bismillah itu wajib hukumnya. Dari mana? Dari dalil ini, la sholata liman la wudu'ala wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Baik, kalau ada pertanyaan kepada mazhab Hanabilah, bagaimana menurutmu tentang ayat dalam surat Al-Maidah ayat 6? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bismillah di dalamnya? Maka dijawab oleh Hanabilah, misalkan, dijawab bahwa apa yang disebutkan oleh Allah itu rukun. Ya memang itu yang disebutkan adalah rukun, dan para ulama sepakat ketika dikatakan rukun wudu maka adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah. Dan di sini Rasulullah SAW menafikan la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Ini tanda bahwa bismillah ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Kalaulah bismillah ini sunnah, maka Rasul tidak akan meniadakan wudu. Karena sunnah, konsekuensi sunnah dikerjakan tidak dikerjakan tidak masalah. Masalahnya Rasulullah SAW meniadakan wudu, meniadakan wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah di sana. Sehingga dari sini mengucapkan bismillah wajib. Sehingga di sini mengucapkan bismillah wajib. Baik, itu pendapat yang kedua dari mazhab Hanabilah. Kemudian pendapat yang ketiga dikatakan bahwa yang namanya bismillah, ucapan bismillah ini merupakan syarat sah wudu. Pendapat yang pertama, bismillah itu sunnah hukumnya. Pendapat yang kedua, bismillah itu wajib hukumnya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa namanya ucapan bismillah itu syarat sah wudu. Kalau seseorang tidak mengucapkan bismillah, wudunya tidak sah. Syarat sah wudu. Ini merupakan pendapat penulis kitab Aunul Ma'bud, juga ini pendapat Al-Imam Dawud Al-Zahiri, dan juga ini merupakan pendapat dari penulis kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kalau kita buka kitab Al-Wajiz itu Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, maka kita akan dapati beliau menjadikan ucapan tasmiyah ini sebagai syarat sah wudu. Disebutkan oleh beliau syarat sah wudu ada 3. Yang keduanya adalah tasmiyah. Apa konsekuensinya dari syarat sah wudu? Kalau ada orang yang tidak mengucapkan bismillah sebelum berwudu, maka wudunya tidak sah. Baik ingat atau tidak ingat, baik sadar atau tidak sadar, itu konsekuensinya berat. Sekarang pertanyaannya, dari mana mereka?
menyimpulkan bahwa yang namanya ucapan bismillah sebelum wudu itu syarat sah wudu. Kok berbeda dengan yang sebelumnya sunnah dan wajib? Maka dikatakan diantaranya dibawakan di dalam kitab Al-Wajiz itu dalilnya bahwasanya at-tasmiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ternyata sama dalilnya dengan orang-orang yang berpandangan wajib hukumnya. Sekarang bagaimana pendalilannya? Bagaimana cara penyimpulannya? Kok dalilnya sama tapi yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan syarat sah? Ini bagaimana caranya? Maka mereka berdalil, mereka mengatakan bahwa yang namanya bismillah merupakan syarat sah wudu. Dengan dalil ini, bagaimana cara menyimpulkannya? Maka dikatakan la sholata liman la wudu'ala. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu terlebih dahulu. Yang namanya wudu kan syarat sah sholat. Kemudian disambung langsung wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah sebelumnya. Karena tadi awalnya wudu sholat, kan wudu kan syarat sah sholat, berarti dari sini difahami ucapan bismillah syarat sah wudu, kan digandengkan dalam hadisnya. Begitu. Karena tadi Rasul pertamanya mengatakan la sholat liman la wudu ala, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ini kan sedang membicarakan wudu merupakan syarat sholat. Kemudian dilanjutkan wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Kalau begitu mengucapkan nama Allah bismillah merupakan syarat sah wudu. Kenapa? Karena tadi di awal wudu itu merupakan syarat sah sholat. Maka yang kedua ini menyebut nama Allah merupakan syarat sah wudu. Begitu cara penyimpulannya. Baik, sehingga konsekuensinya adalah kalau seorang tidak mengucapkan bismillah, wudunya tidak sah. Baik sadar atau tidak sadar, baik ingat ataukah lupa. Baik, ini diantaranya. Kira-kira mana yang sesuai dalil? Wah, dalil semua tadi. Madzhab yang pertama menggunakan dalil, yang kedua dalil, yang ketiga dalil. Apa yang membedakan? Istidlalnya berbeda, cara menyimpulkannya berbeda, cara penyimpulannya itu yang berbeda. Sehingga kalau hanya sekedar dalil, mereka semua berdalil. Hanya saja masalahnya sekarang mana yang lebih dekat kepada dalil? Lah semuanya dekat semua itu dengan dalil semua. Baik, dari ketiga pendapat ini kira-kira mana yang kira-kiranya lebih tepat saat ini? Yang kita lihat, yang kita perhatikan. Yang sunnah, yang wajib, atau yang syarat sah? Kira-kira. Kalau misalkan kajian sampai sini berhenti, kira-kira bagaimana? Yang sunnah, yang wajib, atau syarat sah? Kalau mengatakan sunnah, bagaimana dengan hadis la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah? Nah, ini kan berarti kan menafikan wudu. Katanya sunnah. Kalau sunnah ya tidak perlu dinafikan, kan cuma sunnah. Tapi ini kenapa Rasul menafikan wudu? Tidak ada wudu, tidak dianggap wudu, tidak ada sama sekali wudu. Kalau misalkan dikatakan wajib, lah masalahnya konteks hadisnya tadi sedang membicarakan tentang wudu syarat sah sholat. Berarti kalau begitu menyebut nama Allah pun syarat sah wudu. Begitu. Kalau dikatakan syarat sah, misalkan, kalau dikatakan syarat sah, masalahnya di dalam ayat hanya disebutkan semacam itu saja dan lain sebagainya. Baik, sampai sini saja dulu dah kajiannya. Baik, maka apa yang harus dilakukan? Maka kita ingin coba membahas, mengkaji mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kami pribadi dan saya pribadi ini lebih condong kepada pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan sunnah. Tapi tidak berhenti sampai sini. Kalau kita mengatakan sunnah, maka bagaimana jawabannya? Bagaimana menjawab pendapat yang kedua? Bagaimana menjawab pendapat yang ketiga? Tidak berhenti sampai sini saja. Baik. Pertama, karena beberapa alasan. Kenapa kita memilih pandangan mayoritas ulama yang mengatakan sunnah? Lah bagaimana dengan hadis yang tadi? Maka yang pertama, Al-Imam Nawawi mengatakan, Al-Imam Nawawi, wa ja'a fi tasmiyati ahaditsu dha'ifatun. Bahwasanya datang dalam tasmiyah sebelum berwudu ini hadis-hadis, bukan hanya satu, hadis-hadis yang lemah. Menurut Al-Imam Nawawi, semua hadis yang berkaitan dengan mengucapkan bismillah sebelum wudu lemah semuanya. Wa thabata an Ahmad bin Hanbal, itu pertama. Di pembahasan kitab At-Tahsil fi Thalabil Ilmi ketika mentarjih, salah satunya adalah melihat kalau dalil itu dari hadis maka harus dilihat dalilnya sahih atau tidak. Ada pertanyaan, dari mana kita bisa tahu hadisnya sahih atau tidak? Maka cara yang paling efektif adalah dengan melihat kepada para ulama yang kompeten dalam bidangnya. Pegang baik-baik ucapannya.
Al-Imam Nawawi mengkhabarkan kepada kita bahwa hadis-hadis yang banyak yang berkaitan dengan membaca bismillah sebelum berwudu semuanya lemah. Sehingga ucapan Nawawi bisa dipegang ini, ucapan Nawawi. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan wa thabata an Ahmad bin Hanbal annahu qala. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la a'lamu fi tasmiyati fil wudu'i haditsan tsabitan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak mengetahui tentang basmalah sebelum berwudu ini satupun hadis yang sahih. Menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua hadis yang berkaitan dengan tasmiyah sebelum wudu semuanya lemah. Hadis-hadis yang tadi itu pun la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih, salah satu yang meriwayatkannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa hadis-hadis itu ada kelemahan. Sehingga dari sini kita bisa pegang ini argumen An-Nawawi dan argumen Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga dalil yang mengatakan wajib berdalil dengan hadis yang tadi, kemudian syarat sah berdalil dengan hadis yang tadi, kita katakan tertolak. Kenapa? Karena dalil yang dipakainya lemah. Kata siapa? An-Nawawi. Kata siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, sehingga dari sini berdalil dengan hadis yang tadi lemah, tidak bisa dipegang. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Ahmad sendiri. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga di dalam kitab Al-Kamil karya Imam Ibnu Adi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya. Kalau tadi Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya. Yakni wa huwa hadir, dia ada di tempat, orangnya ada, Imam Ahmadnya ada, kemudian ditanya. Ani tasmiyati fil wudu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang bertasmiyah membaca basmalah sebelum berwudu. Faqal, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, la a'lamu fihi haditsan yathbut. Aku tidak mengetahui satupun hadis yang sahih yang menerangkan tentang bismillah sebelum berwudu. Sehingga ini merupakan informasi yang kita pegang bahwa hadis-hadis tersebut yang menyebutkan tentang basmalah atau tasmiyah sebelum berwudu maka semuanya ada kelemahan. Dan memang di dalam riwayatnya ada kelemahan semuanya. Kemudian juga Al-Imam Al-Marruzi mengatakan, Al-Imam Al-Marruzi mengatakan lam yusahhihu Ahmad. Al-Imam Ahmad tidak mensahihkan hadis-hadis tersebut. Ini salah satu informasi yang bisa kita pegang bahwa ternyata hadis-hadis yang dibawakan ada kelemahan di dalamnya. Itu salah satunya, salah satu jawabannya. Kenapa pendapat yang mengatakan sunnah yaitu yang dipegang oleh mayoritas ulama lebih dekat kepada kebenaran atau kita katakan lebih rajih misalkan? Karena alasannya pertama, hadis-hadis yang menerangkan tadi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala lemah. Siapa yang mengatakan lemah? An-Nawawi. Siapa yang mengatakan lemah? Al-Imam Ahmad bin Hanbal selaku orang yang mencatat hadis tersebut, yang meriwayatkan hadis tersebut itu sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, dikatakan bahwasanya hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan wudu tidak disebutkan di sana, di mana Rasulullah SAW berwudu kemudian memulai dengan Bismillah terlebih dahulu. Hadis-hadis yang sahihnya, kalau yang dhaif iya, kalau yang sahihnya tidak. Di antaranya hadis yang paling sahih, yang paling lengkap menerangkan tentang wudu adalah hadis Utsman bin Affan. Sehingga ketika para ulama mensyarah hadis tentang wudu, maka hadis intinya adalah hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang. Dari maula atau mantan pembantu Utsman bin Affan, Umran, akhbarahu anna Utsman bin Affan da'a biwudu'in, menceritakan dari Umran ini bahwa Utsman bin Affan pernah meminta untuk didatangkan sebuah air, ingin berwudu. Utsman ingin berwudu, kemudian didatangkan kepada Utsman bin Affan sebuah air. Fatawadda'a fa ghasala kaffayhi 3 marrat. Kemudian didatangkan air tersebut, kemudian Utsman bin Affan berwudu dengan cara pertama kali membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma madmadha wastansara. Kemudian Utsman bin Affan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian Utsman membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lihat, Utsman memulai wudunya dengan membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur, tidak mengucapkan bismillah di sini. Sehingga dari sini mengucapkan bismillah sunnah. Kalaulah wajib, Utsman pasti akan menyebutkan bismillah. Apalagi kalaulah syarat, Utsman pasti akan mengucapkan bismillah. Karena konsekuensi dari syarat adalah kalau tidak dikerjakan tidak sah wudunya. Karena tidak disebutkan, maka bismillah sunnah. Ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, bahwa tasmiyah itu merupakan sunnah. Hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid, Amr pernah dari bapaknya, Syahidu Amr ibn Abi Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid. Sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid pernah ditanya an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid pernah ditanya tentang wudunya Nabi bagaimana? Wudunya Nabi bagaimana? Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid da'a bitawin min ma. Kemudian Abdullah bin Zaid memerintahkan salah seorang untuk membawakan satu wadah air, ingin mencontohkan wudunya Nabi bagaimana. Fatawadda'a. Kemudian beliau pun Abdullah bin Zaid ini berwudu. Lahu wudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa 'ala yadihi minat taur. Kemudian ia menuangkan air dari baskom kepada kedua telapak tangannya. Fa ghasala yadayhi salatan. Kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian setelah membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke wadah baskom tersebut yang berisi air. Famadmadha wastanshaqa wastanthara thalatha ghurafat. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 cidukan. 3 cidukan. Abdullah bin Zaid ditanya tentang wudunya Nabi. Wudunya Nabi itu bagaimana? Sifat wudunya Nabi bagaimana? Kemudian Abdullah bin Zaid mencontohkan wudunya Nabi SAW. Kemudian minta didatangkan sebuah baskom berisi air. Kemudian dia pun mengguyurkan air ke kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, dibasuh terlebih dahulu. Setelah itu dia ambil air di tangannya, kemudian dia berkumur-kumur, menghirup air, kemudian mengeluarkannya kembali dengan 3 kali cidukan. 3 kali cidukan, karena nanti akan disebutkan di antara sunnahnya adalah mengambil air itu, berkumur dan menghirup air dan mengeluarkannya dengan 3 kali cidukan. 3 kali cidukan. Baik. Tsumma adkhala yadahu fa ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid ini memasukkan kedua tangannya lagi, kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan seterusnya hingga akhir hadis. Syahidnya adalah bahwa di dalam hadis ini, kalaulah tasmiyah ucapan bismillah itu wajib, maka Abdullah bin Zaid pasti akan mengucapkannya. Apalagi kalaulah ucapan tasmiyah itu syarat sah wudu, maka saya Abdullah bin Zaid pasti akan mengucapkannya, karena Abdullah bin Zaid sedang mencontohkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wudunya bagaimana? Dan di dalam 2 hadis ini, hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid, tidak disebutkan bahwa mereka berdua ini para sahabat memulainya dengan ucapan bismillah, yang mana ini menunjukkan bahwa ucapan bismillah bukan wajib, bukan pula syarat sah wudu. Kalau begitu, yang namanya ucapan bismillah hanya sunnah saja, Baik, sehingga dari sini yang lebih tepat, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah apa yang dikatakan oleh jumhur mayoritas para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah, dan juga salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, inilah permasalahannya. Sehingga apa? Hukum mengucapkan bismillah jawabannya sunnah, yang rajih, bukan yang benar, bukan yang benarnya, tapi yang rajih. Karena urusan benar dan salah bukan dalam masalah semacam ini. Baik, yang rajih adalah ucapan bismillah itu sunnah. Hadis yang menerangkan tentang bismillah ada kelemahan semuanya. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Nawawi. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal selaku tokoh yang mencatat dan meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga ucapan bismillah ini bukan wajib, juga bukan syarat sah. Karena konsekuensi dari syarat sah adalah kalau tidak diucapkan maka tidak sah wudunya. Yang namanya konsekuensi wajib adalah kalau tidak dikerjakan dengan sengaja maka dia berdosa. Dan ucapan bismillah ini hukumnya sunnah. Sehingga konsekuensinya ingin diucapkan, yang tidak diucapkan tidak menjadi masalah bagi wudunya. Hanya saja kalau diucapkan maka itu lebih baik, lebih sempurna dan lebih afdol, lebih utama. Baik. Sehingga kalau ada seorang yang ingin berwudu di dalam kamar mandi, maka tidak perlu dia ucapkan bismillah itu di dalam kamar mandi. Ucapkan saja sebelum masuk ke kamar mandinya. Bahkan tidak diucapkan sama sekali pun tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan wudunya. Baik, dari sini. Baik, ini masalah yang akan kita sebutkan. Kemudian berikutnya, tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marrat, hadza huwal afdal. Setelah mengucapkan bismillah dan hukumnya sunnah, apa yang harus dilakukan? Kemudian dia basuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, dan ini yang afdal.
Jadi sebelum berwudu itu dibasuh dulu telapak tangannya, digosok-gosok terlebih dahulu telapak tangannya. Sebanyak 3 kali. Kalau 1 kali bagaimana? Tidak mengapa. Kalau 3 kali bagaimana? Maka ini yang afdol. Tsumma yatamadmadu wa yastanshiqu 3 marrat bi 3 ghurafat. Pertama, bismillah, mengucapkan bismillah dan hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan ini afdol dan ini pun hukumnya sunnah. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsya sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. 1 kali cidukan untuk berkumur-kumur dan menghirup air kemudian mengeluarkannya. 1 kali cidukan untuk berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya. 1 kali cidukan dan begitu seterusnya. 3 kali cidukan itu sunnahnya. Baik, nanti akan kita bahas ini ke depannya. Kalau tadi disebutkan oleh Fadilatul Syekh bin Baz bahwa yang namanya madmadah dan istinsyaq berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu hukumnya adalah wajib, rukun, bukan wajib, rukun. Sehingga kalau ada orang yang tidak berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, maka wudunya tidak sah. Nanti kedepannya, insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang perselisihan para ulama terkait dengan madmadah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Apa hukumnya? Apakah benar wajib? Apakah benar rukun? Ataukah sunnah? Atau jangan-jangan syarat sah wudu? Nanti akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dimulai dari sini. Baik, insya Allah. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan untuk hari ini. Maka barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita cukupkan, maka dipersilakan.